Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Rahma Fadilah dari program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum bacaan mat. Yang pertama harus kita ketahui adalah tentang definisi dari hukum mat itu tersendiri. Mat menurut bahasa adalah tambahan atau panjang. Kemudian menurut istilah adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mat sesuai aturan yang berlaku. Kemudian hukum bacaan mat terbagi menjadi dua. Yang pertama mat tabi'i atau mat asli, yang kedua adalah mat far'i. Yang akan saya bahas lebih lanjut di sini adalah tentang hukum bacaan mat far'i. Yang pertama yaitu mat wajib mutasil, yang terjadi apabila mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau kalimat. Cara membacanya mat wajib mutasil adalah dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harokat. Misalnya as-sama'i sya'a, nah kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil terjadi apabila mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kata. Ya, cara membacanya yaitu dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harokat. Hampir sama ya seperti yang tadi. Contoh bacaannya inna a'toina. Nah, itu yang huruf nanya dibaca panjang 4 sampai 5 kali ketukan panjangnya. Kemudian yang ketiga adalah mat lin atau biasanya disebut dengan mat lain. Adalah huruf berbaris atau fathah dan doma bertemu dengan huruf ya atau wawu yang bertanda sukun, sedangkan di depannya lagi ada satu huruf lagi yang dimatikan karena waqaf atau berhenti. Atau ada dalam bahasa penjelasan yang lebih mudah adalah bacaan miring atau disebut dengan lain, bertemu satu huruf yang dimatikan karena waqaf. Biasanya bacaan ai karena fathah bertemu ya atau au fathah bertemu wawu. Cara membacanya yaitu dipanjangkan 2, 4 sampai 6 ketukan panjang. Contohnya al-mait. Kemudian yang keempat adalah mat badal, yang terjadi jika hamzah bertemu dengan huruf-huruf mat. Cara membacanya dipanjangkan 2 kali ketukan panjang. Contohnya amanu. Selanjutnya yang kelima yaitu mat tamkin, adalah mat pada huruf ya yang bertasjid dan juga berkasroh. Cara membacanya yaitu 2 kali ketukan panjang. Contoh bacaannya yaitu an-nabiyina. Yang keenam yaitu mat iwad. Mat iwad terjadi jika berhenti atau waqaf pada huruf yang berbaris fathatain, kecuali pada huruf tak marbuto. Cara membacanya yaitu tanwin. Tanwinnya dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa dan panjangnya 2 kali ketukan panjang. Contohnya dobha, qodha, subha. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketujuh, mat arili sukun, terjadi ketika berhenti atau waqaf di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir, sedang sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mat asli. Cara membacanya yaitu panjangnya 2, 4 sampai 6 kali ketukan panjang. Contoh bacaannya aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, yang biddin itu yang bacaan mat arili sukun. Selanjutnya yang ke-8 adalah mat far, adalah mat yang terhasil dari pertemuan mat badal dan huruf yang bertasjid. Dinamakan mat far karena untuk membedakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah untuk
bertanya apakah. Nah, juga dikenal dengan nama mat istifham atau pertanyaan. Cara membacanya 6 kali ketukan panjang. Contoh bacaannya Allahu. Kemudian yang ke-9 yaitu mat silah qasirah. Adalah mat yang terjadi apabila hak domir atau kata ganti berada di antara dua huruf yang berbaris atau bukan huruf mati. Cara membacanya yaitu 2 kali ketukan panjang. Contoh bacaannya wala ya'uduhu hiftuhuma. Kemudian yang ke-10 yaitu mat silah tawilah. Adalah mat yang terjadi jika hak domir atau kata ganti bertemu dengan huruf hamzah yang berbaris dan huruf sebelum hak domir tersebut juga berbaris. Cara membaca mat silah adalah 4-5 kali ketukan panjang. Contoh bacaannya lahu ahun bihi imanukum au bihi adan. Yang ke-11 yaitu mat lazim mutakalimi. Adalah terjadi jikalau apabila mat asli bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Panjang ketukan bacaannya adalah 6 kali. Contoh bacaannya ya kafah al-haqqah dabbah. Yang ke-12 yaitu mat lazim mukhaffaf kalimi. Adalah terjadi apabila huruf mat bertemu dengan huruf yang berbaris sukun dalam satu kata. Hanya terdapat pada 2 tempat di Al-Quran, yaitu pada surat Yunus ayat ke-51 dan surat Yunus ayat ke-91. Contoh bacaannya yaitu Atsumma idza ma waqa'a amanu bihi al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Yang di merah-merah ya yang bacaan mat lazim mukhaffaf kalimi. Yang ke-13 yaitu mat lazim mutakhal harfi. Adalah mat yang terjadi pada huruf-huruf tertentu yang dieja di permulaan surat. Dan dari surat ejaan tersebut terdapat mat yang diikuti mim atau nun sukun dan kemudian bertemu dengan mim. Huruf-huruf yang bertemu yaitu lam, mim, dan sin. Mat lazim harfi diidghamkan dan dibaca 6 kali ketukan panjang. Contohnya to, sim, mim. Yang terakhir yaitu mat lazim mutakhal harfi. Adalah terjadi apabila membaca huruf-huruf tunggal yang dieja atau dibaca nama huruf aslinya ya di pada awal surat biasanya di Al-Quran. Contoh huruf-hurufnya yaitu shod, qaf, nun, shin, mim, lam, kaf, dan ain. Mat lazim harfi kadar panjangnya dibaca 6 ketukan panjang disertai dengan idgham kecuali huruf ain yang boleh dibaca dengan 4 atau 6 ketukan panjang. Contohnya shod, qaf, nun. Sekian penjelasan dari mat far'i beserta contoh bacaannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.